hari ini. Baik, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas dan melanjutkan kuliah pengantar sosiologi dengan pembahasan kelompok sosial. Sudah saya jelaskan pertemuan sebelumnya tentang kelompok sosial. Tinggal hari ini kita melanjutkan. Kita pahami yang pertemuan sebelumnya bahwa kelompok sosial itu sebagai kesatuan manusia yang mereka hidup bersama karena adanya relasi di dalamnya, karena ada hubungan di dalamnya. Di dalam hubungan tersebut, dalam kesatuan manusia itu ada hubungan timbal balik dan kesadaran tolong menolong. Ya, jadi dalam sebuah kesatuan itu hubungan yang tercipta adalah tercipta dari interaksi sosial, yang di dalam interaksi sosial itu wajib ada hubungan timbal balik. Itu pengertian dasar dari kelompok sosial. Yang kemarin juga kita bahas adalah kelompok sosial itu terdapat beberapa karakteristik adalah ada kesadaran dari anggota kelompok bahwa dia merupakan anggotanya, ada hubungan timbal balik, ada faktor yang dimiliki bersama, berstruktur dan berkaidah, serta memiliki sistem dan proses. Ini yang bagian sistem sosial atau proses sosial ini, bahwa setiap kelompok sosial pasti akan melakukan sebuah sistem, menjalankan sebuah sistem sosial yang ada. Ada beberapa bagian yang harus saling berhubungan. Ada beberapa bagian dalam kelompok itu yang harus menjalankan perannya. Yang kemarin juga kita bahas dalam sistem sosial itu juga untuk menghubungkan antar bagiannya dibutuhkan namanya peran sosial. Sedangkan dalam proses sosial itu membutuhkan sebuah interaksi sosial. Yang sudah kita bahas ini sifatnya hanya mengulang. Oke, kemarin juga kita bahas bagaimana ada tipe-tipe kelompok sosial yang secara rinci dilihat dari kategori utamanya. Misalkan tipe umum. Tipe umum ketika dilihat dari kesatuan wilayahnya disebut sebagai community. Nah, dalam tipe kelompok sosial secara tipe umum ini dibagi atas kesatuan dari kepentingan yang sama tanpa organisasi, terus dibagi lagi kesatuan atas dasar kepentingan yang sama dengan memiliki organisasi. Nah, sudah ya, kita next saja. Atau kita bahas dulu lah. Jadi misalkan ketika satu tipe umum itu misalkan satu nilai adalah community tadi ya. Dan ketika dilihat dari kesatuan tapi tak punya organisasi, itu seperti kelas sosial, kelompok etnis, itu kelas sosial bawah, kelas sosial menengah, kelas sosial atas, itu bisa disebut sebagai kelompok sosial karena memiliki kepentingan yang sama. Tetapi mereka sebagian besar tidak memiliki organisasi. Nah, kalau secara tipe umum atas dasar kepentingan yang sama dan memiliki organisasi yang tetap, itu dicontohkan dengan kelompok primer dan kelompok sekunder. Oke, seseorang individu akan melihat bagaimana seorang individu itu dapat melihat kelompok sosial. Jadi kita pahami kelompok sosial ini tadi sebagai kesatuan karena ada kesadaran hidup bersama yang di dalamnya ada timbal balik dan relasi itu berjalan mampu melaksanakan sebuah sistem dan proses sosial. Nah, individu dalam hal ini kita tahu sebagai anggota kelompok sosial. Secara otomatis
seorang individu mau tidak mau harus masuk dalam kelompok sosial tertentu, dan setiap individu pasti memiliki kelompok sosial lebih dari satu selama masa hidupnya. Kelompok-kelompok sosial ini nanti bisa membentuk menjadi sebuah subsistem. Kalau kita merujuk pada pembahasan sistem sosial, itu menjadi sebuah subsistem yang bisa menjalankan peran dan fungsinya. Misal gini, satu desa itu memiliki kelompok-kelompok sosial yang terbentuk di dalamnya, yang bisa berbentuk dalam sebuah organisasi maupun tanpa organisasi, yang seperti disebutkan sebelumnya. Yang dengan organisasi, misalkan Karang Taruna, perangkat desa, pemerintah desa, ada PKK, dan lain-lainnya, itu yang punya organisasi. Yang tanpa organisasi, misalkan ada dalam satu desa ada kelompok etnis tertentu yang sebagai pendatang, misal kelompok etnis Minang, misal ya. Atau misalkan ada kelompok kelas atas, yaitu juragan tani misalkan. Nah, kelompok-kelompok tadi dan lain-lain ya otomatis ya. Kelompok-kelompok tadi ini menjadi bagian-bagian penting dalam masyarakat. Pertanyaannya adalah, kalau dalam sebuah masyarakat tertentu tidak ada kelompok sosial, kira-kira gimana? Otomatis tidak ada satu bentuk kebersamaan yang muncul di situ. Tidak ada interaksi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi misalkan ada beberapa persamaan dalam sebuah masyarakat. Petani misalkan yang gampang ya. Petani itu tidak membentuk sebuah kelompok, maka mereka akan cenderung mencapai tujuannya masing-masing tanpa mempedulikan petani yang lain, misalkan gitu. Ketika ada misalkan harga hasil pertanian turun, maka mereka tidak bisa melakukan konsolidasi, tidak bisa melakukan kesepakatan, tidak bisa berembuk untuk menanggulangi atau mengatasi turunnya harga hasil panen itu, dan seterusnya. Jadi ada banyak manfaat, ada banyak tujuan, ada banyak dinamika yang bisa terbentuk ketika kelompok sosial itu ada. Nah, individu dalam hal ini terbagi dalam masyarakat yang sederhana dan masyarakat modern. Dalam masyarakat sederhana atau masyarakat tradisional, masyarakat desa lebih gampangnya, seseorang bisa menjadi anggota kelompok yang terbatas. Maksudnya dilihat dari jenis kelompoknya pun, di masyarakat sederhana tidak sebanyak yang ada di masyarakat yang modern, yang kompleks. Jadi ada misalkan dalam kelompok-kelompok yang terbatas itu seperti usia, kekerabatan, seksualitas, maksudnya jenis kelamin, jenis seksualitas, ada kedudukan. Jadi kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sifatnya belum tentu mengikat. Misalkan kalau usia itu kan terkelompok sendiri otomatis. Usia golongan balita sampai 10 tahun, 10 sampai 20 tahun misalkan gitu dikategorikan seperti itu ya. Jadi otomatis mereka akan masuk sendiri dengan tujuan tertentu pengelompokan itu ya. Hanya jenis kelompok-kelompok tertentu atau jenis-jenis kelompoknya belum terlalu kompleks di dalam masyarakat tradisional, dalam masyarakat yang di pedesaan. Kemudian dapat memberikan prestis sesuai adat. Jadi ketika di dalam masyarakat sederhana, dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu, dalam kelompok sosial tertentu, itu kan ada posisi yang bisa diraih. Ketika seorang bisa meraih posisi tertentu, yang biasanya misalkan posisinya itu tinggi, posisinya itu bergengsi misalkan, itu dalam masyarakat sederhana akan bisa memberikan prestis sesuai kultur masing-masing.
Beda dengan masyarakat yang kompleks atau di masyarakat modern, individu bisa jadi kelompok tertentu sekaligus. Maksudnya dalam satu waktu itu bisa menjadi anggota kelompok lain. Misal, masuk dalam anggota jenis seks atau jenis kelamin, bisa masuk dalam ras, bisa masuk dalam anggota profesi pekerjaan, bisa menjadi pejabat pejabat di perusahaan, bisa menjadi kelompok sosial di kompleks perumahan, bisa kelompok sosial klub motor, klub mobil, komunitas-komunitas tertentu, dan banyak lagi. Sekali lagi, masyarakat yang modern itu jenis kelompoknya lebih kompleks, lebih variatif, dan lebih banyak. Oke ya. Oke. Jenis kelompok sosial, beberapa jenis kelompok sosial yang bisa kita identifikasikan itu seperti yang pertama adalah in-group dan out-group. In-group, ya misalkan gini, saya pakai contoh, kita sebagai mahasiswa, satu kelas jumlahnya 40 orang misalkan. Dari 40 orang itu, kita menyebut anggota kelas itu disebut sebagai in-group. Anggota kelas lain, di kelas lain, kita bisa sebut sebagai out-group. Bisa dimengerti? Kalau masih belum, saya kasih contoh yang lain. Misal, ada kelompok sosial dari mahasiswa KPI angkatan 2019 misalkan. Satu angkatan itu bisa menyebut dirinya sebagai in-group. Mahasiswa KPI angkatan lain atau mahasiswa dari program studi yang lain bisa disebut sebagai out-group. Nah, dalam pengertiannya, in-group bisa dipahami sebagai kelompok sosial ketika individu mengidentifikasi dirinya itu sebagai we, gitu ya, sebagai kita. Kebanyakan identifikasi ini mengenal anggota kelompok lainnya di dalam in-group itu sebagai kawan atau sebagai anggota yang merupakan bagian dari kelompok sosial tersebut. In-group didasarkan pada faktor simpati dan ada kedekatan emosional. Jadi ketika merasa anggota lain atau teman yang lain terganggu, itu bisa jadi anggota lain yang selain terganggu tadi melakukan perlindungan, memberikan pembelaan misalkan, atau minimal mengatasi masalah yang masih dihadapi oleh seseorang itu. Misalkan ini ya, satu angkatan ada yang terkena musibah misalkan, sakit gitu misalkan. Nah, in group kelompoknya akan membentuk sebuah solidaritas, minimal menjenguk, minimal ya, atau minimal mengadakan urunan atau bakti sosial misalkan, untuk mengumpulkan segenap beberapa rupiah dana untuk bisa membantu beban salah satu anggota dari in-group itu disebut sebagai in-group gitu ya. Out-group itu lawannya dari in-group. Kalau in-group tadi mengatakan we, out-group disebut sebagai they. Jadi seolah-olah seperti the other of ourselves gitu. Kita bisa menganggap kadang-kadang out group itu sebagai lawan, misal, tapi nggak semua ya. Lawan bisa, atau ya minimal mereka itu adalah bukan bagian daripada kita.
sifatnya seolah-olah seperti ada antagonisme di situ. Ya meskipun nggak semua. Karena gini, jadi ada kecenderungan untuk menjadi etnosentris. Jadi misalkan ketika dalam sebuah kelompok etnis itu ya, etnis Jawa misalkan, menganggap kelompok etnis Jawa itu sebagai, dalam konteks etnis ya, orang Jawa disebut sebagai in-group. Dalam konteks etnis pula, orang yang bukan orang Jawa disebut sebagai out-group. Itu bisa menimbulkan sifat-sifat yang etnosentris. Bagaimana ketika seseorang Jawa ini menganggap di budaya Jawa lebih baik dan lebih unggul dari budaya lain, atau menganggap budaya lain selain budaya Jawa lebih rendah posisinya daripada budaya Jawa. Nah, sifat melihat out-group ini akan menimbulkan sifat yang demikian, meskipun tidak semua. Oleh karena itu, ya ini kalau misalkan ini anjuran ya jangan dilakukan. Tapi guys, kita nggak ke situ, tapi kita akan melihat fakta-fakta di mana in group dan out group ini akan membentuk sebuah relasi pertentangan atau kompetisi, meskipun sekali lagi tidak semua ya. Tuh. Jadi dalam in group itu akan tercipta sebuah integrasi. Dengan out group, bukan dalam out group ya, tapi dengan out group ada kemungkinan untuk menciptakan konflik sosial. Oke, kemudian identifikasi kelompok sosial yang berikutnya adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Pertama dulu, kelompok primer itu ditandai dengan mengenal antar anggotanya dan di dalamnya terjadi kerjasama yang erat. Oke. Sifat yang pertama ini atau ciri khas karakteristik ini wajib ada dalam kelompok primer. Minimal dalam kelompok primer itu tahu mengenal siapa nama anggota yang lain. Jadi yang tercipta di sini adalah face-to-face relation, bukan social media relation, bukan video call relation, atau relasi-relasi yang lain yang sifatnya itu tidak melakukan hubungan timbal balik secara langsung. Jadi ya misal dalam kelompok primer itu kelompok bermain, kelompok belajar, geng bergosip gitu misalkan ya, atau ya kelompok anak-anak kos itu kelompok-kelompok primer, karena mereka melakukan hubungan sosial itu secara ada mengenal anggota lain dengan secara erat, face to face gitu ya. Kondisi kelompok primer itu ditandai dengan anggotanya yang memiliki kedekatan. Jumlah kelompok atau bentuk kelompoknya berbentuk kecil. Jadi kebanyakan kelompok primer itu jumlah anggotanya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak. Dan setiap anggotanya memiliki kedekatan tertentu. Ya misalnya keluarga gitu ya. Keluarga inti yang saya maksud, ayah, ibu, anak. Ada kelanggengan hubungan antar anggota. Di dalam keluarga, relasi antar anggota keluarga akan cenderung lebih langgeng daripada kelompok-kelompok yang lainnya. Sifat hubungan primer itu memiliki persamaan tujuan antar individu. Hubungan bukan alat mencapai tujuan, tapi merupakan tujuan. Jadi terciptanya. Jadi adanya hubungan itu dibentuk bukan untuk mencapai tujuan. Maksudnya gini, gimana ya? Jadi misalkan gini, keluarga, dengan contoh yang sama, keluarga, hubungan di dalam keluarga itu adalah tujuan untuk menciptakan kelompok primer keluarga. Bukan hubungan antar anggota keluarga itu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu maksudnya. Kan ada satu kelompok tertentu, misalkan
yang mereka kelompoknya itu terbentuk melakukan sebuah interaksi untuk mencapai tujuannya anggotanya. Dalam kelompok primer, hubungan itulah yang menjadi tujuan. Dalam kelompok primer, otomatis kita pahami bahwa bertujuan untuk menciptakan sebuah interaksi, hubungan, atau relasi yang semakin erat di dalamnya. Maka arti persamaan tujuan adalah keinginan yang sama sehingga berusaha bersama dan satu pihak mau berkorban. Oke ya. Jadi ketika ada sesuatu yang, sekali lagi tadi misalkan saya contohkan, ketika ada anggota keluarga lain yang atau anggota kelompok lain yang memiliki masalah sosial, memiliki masalah pribadi, masalah psikis, anggota kelompok itu bisa anggota kelompok lain bisa memberikan bantuan misalkan. Gitu ya, itu kelompok primer. Kemudian kelompok sekunder itu kelompok dengan banyak orang. Kalau tadi kelompok primer itu sedikit orang, di sini kelompoknya dengan banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengalaman pribadi. Biasanya hubungan ini waktunya tidak begitu lama, tidak selama kelompok primer. Misalkan yang saya tuliskan adalah kontrak jual beli. Hubungannya boleh dikatakan tidak dengan pribadi-pribadi pihak-pihak yang bersangkutan. Maksudnya dalam kontrak jual beli itu jelas itu hubungannya tidak langgeng, hanya berlangsung ketika jual beli itu terlaksana. Ketika jual beli sana itu selesai, maka itu bisa dikatakan selesai pula kelompoknya. Ya, meskipun kelompok jual beli itu hanya terjadi 2 orang, itu bisa disebut sebagai kelompok karena lebih dari 1 orang, kan gitu ya. Kelompok sosial yang kita pahami itu membentuk sebuah tujuan tertentu. Begitu pula dalam kelompok sekunder yang dalam hal ini kontrak jual beli, kadang-kadang hanya 2 orang atau lebih karena harus melibatkan beberapa orang, gitu ya. Kenapa kok disebut sebagai tidak dengan pribadi-pribadi pihak yang bersangkutan? Maksudnya seorang yang ingin melakukan jual beli itu bisa juga mengutus orang lain untuk bertransaksi, kan gitu ya. Adanya kelompok primer merupakan syarat adanya kelompok sekunder. Dalam kelompok primer, individu mengidentifikasi dirinya dengan orang lain, memperoleh kebebasan, merasakan keadilan, dan cinta. Tanpa itu, kelompok sekunder seperti tanpa pijakan. Jadi gini, seseorang yang akan membentuk sebuah kelompok sekunder, pasti dia sudah menjadi anggota dari kelompok primer. Yang paling sering adalah misalkan keluarga. Jadi ketika sudah dia memiliki atau menjadi anggota dalam kelompok primer, dia akan bisa mengidentifikasi, seseorang itu bisa mengidentifikasi dirinya dengan orang lain. Dia bisa bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian dia bisa memperoleh kebebasan. Dia bisa mengakses terhadap sesuatu, mendapatkan akses terhadap sesuatu, gitu ya maksudnya. Jadi seorang yang akan melakukan kontrak jual beli misalkan dengan tujuan misal untuk jual beli rumah misalkan. Rumah itu digunakan untuk misalkan keluarganya. Jadi ada kontrak atau hubungan dalam kelompok sekunder itu adalah sebagai tambahan, pendukung atau penjelas dari adanya kelompok primer. Oke, tuh. Yang jelas kelompok sekunder itu yang paling utama hubungannya tidak langgeng, tidak selama dalam kelompok primer.
Kemudian ada paguyuban dan patembayan. Ini gampang sih. Paguyuban itu Gemeinskap, patembayan itu Gesellschaft. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin. Jadi ya paling gampang lah paguyuban itu kelompok tani, misalkan kelompok di desa yang mereka ada hubungan emosional yang sangat kuat, yang memiliki ciri intimate, yaitu hubungan menyeluruh yang mesra. Mesra di sini adalah tidak selalu harus laki-laki dengan perempuan ya. Maksudnya ada rasa saling membutuhkan, ada rasa saling membantu dan saling menolong. Ada keintiman di situ. Kemudian biasanya bersifat pribadi atau privat. Jadi privatisasi ini maksudnya bersifat pribadi, ada hubungan antar pribadi yang itu dalam paguyuban lebih dikenal atau antar anggotanya memiliki pengenalan atau mengenal dengan anggota lain itu lebih dekat gitulah. Ada privat di situ. Ada urusannya urusan kebanyakan urusan yang privat, yang pribadi, yang ketika ada urusan pribadi dari anggota kelompok itu terganggu, orang lain bisa membantunya, anggota lain bisa membantunya. Dan sifatnya eksklusif, hanya untuk kita. Jadi dalam kelompok tani misalkan, urusan rumah tangga kelompok tani itu akan diselesaikan oleh kelompok tani itu sendiri. Jadi misalkan satu anggota kelompok tani membutuhkan modal karena modalnya yang kurang. Nah, urusan itu bisa diselesaikan oleh anggota lain, atau dalam kelompok tani itu ada simpan pinjamnya misalkan, dan seterusnya. Itu ya. Tipe-tipe paguyuban itu bisa misalkan paguyuban ikatan darah, itu seperti kelompok kekerabatan, atau paguyuban tempat, atau paguyuban pikiran. Itu ya. Biasanya paguyuban itu berada di masyarakat pedesaan, sedangkan patembayan ada di masyarakat perkotaan, yang sifat ikatannya bersifat sementara, bersifat imaginary, serta solidaritasnya mekanis, tidak terlalu kuat seperti di desa. Misalkan seperti ikatan antar pedagang, organisasi buruh, ada organisasi mata pencaharian, profesi, dan seterusnya. Kemudian ada disebut sebagai kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional ini adalah terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi sejenis. Misal Ikatan Dokter Indonesia itu ya, yang sekarang lagi harus berjuang untuk menyelesaikan pandemi. Ada ikatan perawat atau ikatan bidan itu misalkan, sarjana farmasi, ada asosiasi ahli komunikasi misalkan gitu. Ada kumpulan-kumpulan yang itu adalah didasarkan pada profesi yang sejenis. Yang ini dilatar belakangi oleh memudarnya fungsi kekerabatan tadi. Ya ini karena kekerabatan sekarang itu tidak terlalu erat seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan kekerabatan ada hubungan antar paman dengan ponakan, bibi dengan ponakan, nenek dengan cucu, itu kan masih bisa memberikan jadi ketika dulu nenek misalkan kakek masih bisa memberikan pendidikan kepada cucunya, bibi masih bisa menjadi teman atau menjadi tempat curhatnya si ponakan misalkan. Itu semakin bertambahnya zaman itu kan semakin berkurang. Atau misalkan fungsi pendidikan dulu dipegang erat oleh orang tua, sekarang anak bayi pun sudah ditinggalkan orang tuanya bekerja, yang anak bayi itu harus masuk ke daycare dan seterusnya.
Nah, fungsi-fungsi ini akhirnya karena tidak terlalu kelihatan lagi, maka ada kelompok-kelompok profesi yang bisa mengambil alih fungsi-fungsi tadi. Jadi ketika seorang tidak lagi mendapatkan tempat untuk bercerita, ada kelompok profesi yang bisa menampungnya untuk bercerita gitu. Dengan tidak dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, jadi kalau kelompok okupasional tadi yang jenis ya, yang profesinya jenis. Kalau volunteer ini sifatnya karena latar belakang dengan tidak kebutuhan manusia ini tidak semuanya bisa terpenuhi secara keseluruhan. Jadi muncul kelompok volunteer namanya. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang punya kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Maksudnya kadang-kadang volunteer ini kan masyarakat tidak selalu atau tidak semua masyarakat menganggap volunteer ini adalah kelompok yang penting. Tapi dalam volunteer ini biasanya mereka punya agenda penting, ada tujuan-tujuan tertentu untuk biasanya untuk menolong, untuk melakukan bantuan, memberikan bantuan kepada masyarakat tertentu. Nah, kelompok volunteer ini dilandaskan pada kebutuhan primer yang isinya adalah biasanya sandang, pangan, papan, harga diri, kasih sayang, potensi diri. Biasanya volunteer ini kan muncul ketika ada yang seperti ini pandemi gitu ya. Ada volunteer relawan-relawan yang muncul karena kondisi kesehatan darurat misalkan, atau karena ada bencana alam yang itu banyak korban yang harus mengungsi, kemudian mereka kehabisan stok pangan, ada volunteer yang ingin membantu ke sana. Begitu saja. Nanti akan kita lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.